Lama tidak dibaca oleh seseorang, udah pabaliut, ya. Apalagi yang ada mirip-miripnya Pak ya, seperti apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, balik deui setengah jam teu beres-beres. Ya. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafarrutan minal ibli fi uquliha. Teruslah kalian ulang-ulang Al-Qur'an itu. Karena demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh Al-Qur'an itu sangat mudah untuk lepas, lebih daripada unta dari ikatannya. Jadi unta itu binatang yang cerdas, mudah dia untuk lepas dari ikatan yang sudah diikat oleh tuannya ya, misalnya diikat di pohon, diikat di tiang. Unta binatang yang mudah untuk lepas, makanya ada istilah dalam ilmu fikih dhalatul ibil. Dhalatul ibil yaitu unta hilang. Ya, kata Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan dhalatul ibil? Kalau kita dapat di gurun, kita dapat di hutan, ada unta yang hilang, boleh nggak kita ambil? Kata Rasulullah, nggak boleh. Nggak boleh. Fa inna ma'aha siqa'aha, karena dia punya air, ya, yang dia punya airnya, dia bisa makan, dia bisa membela dirinya ketika ada binatang buas, ya, maka tidak boleh kau ambil. Ya, ada dolat, intinya ada dolatul ibil. Unta ini mudah untuk lepas. Kita juga tahu hadis ketika salah seorang musafir, dia singgah di satu tempat, dia ikat unta tersebut di pohon yang ada di tempat tersebut. Ketika dia bangun, untanya hilang, untanya kabur. Di unta itu diletakkan makanannya, minumannya, dia kejar ke sana ke sini sampai lapar, haus, dan dia tidak temukan untanya. Kembali lagi dia ke tempat di mana dia istirahat untuk menunggu ajal, menunggu mati. Ya, ini hadis Nabi SAW. Kemudian ketika dia tertidur dan bangun lagi, unta tersebut sudah ada di hadapannya. Kembali lagi unta itu. Langsung dia ambil tali kekang untanya dan berkata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu ya Allah. Akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah bicara karena saking senangnya. Maksudnya disebutkan kisah ini karena sebab apa? Ada dharatul ibil, yaitu unta ini sangat mudah untuk hilang. Nah, Al-Quran lebih cepat untuk hilang dari ingatan seseorang daripada unta dari. Makanya itu orang yang hafal Quran dia harus terus murojaah, harus terus apa? Mengulang-ulang hafalannya. Ya. Dan ketika seseorang ada usaha untuk mengulang, Allah akan berikan kemudahan. Ketika seseorang dia menyepelekan hafalan Al-Qur'annya, maka Allah akan cabut. Ketika lupa hafalan Qur'annya, tidak boleh dia mengatakan saya lupa. Ada adabnya dalam Al-Quran. Tetapi apa yang dikatakan? Unsi Tuhan. Aku dilupakan oleh Allah. Baik, kita baca ayat. Kita baca hadisnya. Nah. Ya. La taqulu nasitu ayata kaita wa kay. Nah. Mana nih hadisnya nih ya? Jadi ada larangan untuk mengatakan aku lupa ayat ini, aku lupa surat ini, tetapi ucapkanlah unsi Tuhan. Aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perbuatan dia sendiri. Ya, menyepelekan Al-Qur'an. Dia tidak mengulang-ulang anugerah yang sudah Allah berikan kepada dia, hafal Al-Qur'an. Dia sepelekan. Kalau dia mengulangnya, tidak akan mungkin hilang. Karena dia menyepelekan dan dia tidak mengulangnya, maka Allah cabut. Allah yang cabut. Seperti Al-Quran, semua Al-Quran itu saja, bahkan surat Al-Fatihah bisa Allah cabut dari dada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "Walau syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik." Andaikan kami mau ya Muhammad, maka kami akan cabut Al-Qur'an itu, apa yang sudah kami wahyukan kepada engkau dari dadamu. Bisa Rasulullah hilang Al-Qur'an itu bisa, ya. Nah, tuh. Nah, jadi kalimatnya apa? Unsi Tuhan. Sesungguhnya aku telah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Fatihah kita masih hafal nggak, Pak? Kenapa masih hafal? Karena kita selalu mengulang. Ada surat-surat lain kenapa nggak kita hafal? Karena kita tidak pernah mengulangnya. Seperti itu. Ya. Al-Quran kalau seandainya sering diulang, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Ya, dan kalau tidak diulang maka akan hilang. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, di antara keagungan Al-Quran adalah Al-Quran ini memuliakan orang yang membacanya. Bahkan hanya sekedar mendengar Al-Quran saja banyak dosa-dosanya gugur. Jadi udah capek baca Quran misalnya, terlebih di bulan Ramadan. Capek dia baca Quran, dia simak Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, simak oleh kalian, diam dan simak oleh kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat Allah? Ampunan dan penjagaan dari Allah. Ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu dan penjagaan untuk yang akan datang. Hanya sekedar mendengar Al-Quran saja. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang menyimaknya saja. Bagaimana dengan yang membacanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam kitabullah, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu diberikan 10 kali lipatnya. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti berapa pahala, Pak? Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Ya, kemudian disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwasanya satu kebaikan menggugurkan 10 dosa. Satu kebaikan menggugurkan 10 dosa. Hanya kita membaca alif lam mim, berapa dosa gugur? Berarti kalau satu huruf dikasih 10 kebaikan, satu kebaikan menggugurkan 10 dosa, berarti berapa? Ya, jadi satu huruf itu 100 dosa gugur. Ya, alif lam mim 3 huruf 300 dosa gugur. Ya, seseorang dia salah ucap, ya, seseorang dia salah dalam bermuamalah, ya, dengan temannya, dengan istrinya, dengan tetangganya. Ya, mungkin salah pandang, salah dengar, dan semua kesalahan dosa-dosa tersebut bisa digugurkan dengan kita membaca Al-Quran. Jadi istilahnya syahrul Ramadan adalah syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, wa syahrul it'am. Ini 3 syiar bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Syahrul siyam, bulan seseorang dia berpuasa. Syahrul qiyam, bulan seseorang dia qiyam at-tarawih atau qiyamul lail. Yang ketiga syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian yang keempat syahrul it'am, bulan di mana dia memberi makan orang. Ini 4 syiar Ramadan. Masih banyak, masih ada lagi yang seperti zikir, istighfar, tapi yang menjadi syiar besarnya adalah 4 ini. Nah, bulan Ramadan bulan Al-Quran, di mana seseorang hendaknya lebih lagi dia membaca Al-Quran daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalaulah di bulan-bulan lain tidak boleh seseorang mengkhatamkan Quran kurang dari berapa hari? 3 hari. Kurang dari 3 hari nggak boleh. Di luar Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan diperbanyak untuk menyelesaikan Al-Quran. Imam Syafi'i berapa? 2 kali 1 hari. Mungkin nggak sih, Pak? Mungkin nggak sih, Pak?
2 kali khatam. Nah, ini berapa, 1 juz berapa yang antum butuhkan untuk murojaah? Berapa ya? Antum ya itu. Ya santri berapa? 30 menit. Tuh. Santri 1 juz 30 menit. 1 juz 30 menit. Berarti 30 juz 15 jam, gitu ya? Ya. Berarti 30 juz 15 jam. Berarti sangat mungkin nggak Pak, 1 hari 1 kali khatam Quran mereka ini? Mungkin kan? 1 hari 1 kali khatam Quran, 15 jam diperlukan. Ya, 15 jam diperlukan. Ya terus dia baca Quran, dia sambung surat duha, dia sambung nanti. Nggak mesti harus baca gitu murojaah itu saja. Nanti ketika surat zuhurnya, bacaan-bacaannya dia sambung terus. Ya. Nah, dari ba'dal fajar, dari subuh, habis sholat subuh sampai malam 15 jam 1 kali khatmah. Ya, kawan saya orang Jazair, dia hanya butuh 12 menit untuk 1 juz. Ya, 12 menit untuk 1 juz dan bahkan kadang kurang. Ya. Kalau 12 menit atau anggaplah 15 menit, berarti 7,5 jam. Ya, Pak ya. 1 kali khatam. Berarti 2 kali Quran, 2 kali khatam 15 jam. Ya, dan itu sangat mungkin. Ya, apalagi Imam Syafi'i. Ya, seperti kita aja, Pak. Baca Al-Fatihah. Al-Quran itu seperti kita baca Al-Fatihah. Lancarnya seperti itu. Ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nasnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya. Kalau kita dari surat Al-Fatihah dan An-Nasnya, bukan sampai. Ya. Nah, sangat mungkin Al-Imam Syafi'i 1 hari beliau khatamkan 2 kali, khusus Ramadan, selain Ramadan tidak. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau dinasihati oleh sebagian kawan seleting beliau, wahai Malik, Imam Malik ini Imam Darul Hijrah, Imam Madhab. Wahai Malik, aku melihat waktumu banyak diluangkan untuk banyak kaum muslimin, maksudnya mengajar gitu. Ya. Dan sungguh engkau akan merasakan kenikmatan ketika engkau bersendirian dengan Allah. Maksudnya temannya ini, dia lebih menikmati bersendiri, berzikir, dia baca Quran, berduaan dengan Allah, dia bisa nangis, dia bisa rindu kepada Allah, seperti itu. Ya, dan diantara golongan yang akan Allah naungi di hari naungan yang di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah seorang yang dia menyendiri, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah. Sudah diingatkan Imam Malik, jangan terlalu sering lah ngajar, jangan terlalu sering dakwah. Ya, udah, engkau cobalah bersendirian saja dengan Rabb. Dibalas oleh Imam Malik rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala memberi rizki, ini surat-surat belum ada WhatsApp ya. Allah Subhanahu wa taala memberi rizki pada hamba-hambanya enggak ada yang sama. Sebagian Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan, kebahagiaan dengan dia menyendiri seperti engkau. Ada sebagian orang Allah beri rizki dan dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, bahkan beribadah setiap detik dia bersama orang-orang mengajar ilmu agama. Dan tidaklah apa yang Allah berikan kepadaku lebih buruk daripada apa yang Allah berikan kepada engkau. Itu kata Al-Imam Malik. Maksudnya Imam Malik itu sangat mencintai majelis ilmu. Imam Malik sangat mencintai majelis ilmu karena itu ibadah, setiap detiknya adalah ibadah. Bahkan sebelum datang ke majelis ilmu beliau mandi dulu, beliau pakai baju bagus, beliau pakai minyak wangi, ya. Setiap pergi ke majelis ilmu. Tapi untuk bulan Ramadan stop. Imam Malik untuk bulan Ramadan stop. Beliau lebih pada apa? Al-Qur'an. Maksudnya apa? Seperti itulah mereka para ulama mengagungkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu lebih daripada di bulan-bulan lain. Ya, mereka memberikan hak Al-Qur'an lebih, yaitu tadi dengan menyimaknya. Kalau udah capek membacanya, ya, maka dengan menyimaknya yang kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa lebih dengan dia hanya membaca buta. Membaca buta itu apa maksudnya, Pak? Dia nggak tahu tafsirnya, dia nggak baca, dia nggak tadabburi maknanya. Dia hanya baca buta kayak anak TK gitu.
Ya, hanya itu saja bisa membuat dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya dia betul-betul memahami setiap ayat yang dia baca? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan satu ayat dibaca dengan tama'un, yaitu dengan apa? Dengan pelan-pelan, kemudian dengan dia tadabburi, dia pahami dulu maknanya. Itu lebih kami sukai daripada satu kali daripada satu kali khatam Quran. Daripada satu kali khutbah. Khutbah itu satu kali khatam Quran. Ya. Kemudian ya kenapa? Karena hati akan hidup akan fanatik dia sama Allah. Dia akan fanatik dia pada Islam. Akan fanatik, ini fanatik yang wajib ini Pak. Ada fanatik yang haram. Apa fanatik haram? Fanatik kesukuan, itu jahiliyah. Fanatik bahasa, itu jahiliyah. Fanatik ras, fanatik nanti kamu mengbal banyak. Wah, itu jahiliyah itu. Kefanatikan itu jahiliyah. Jangankan menbal, Nabi bilang tadi, Muhajirin mereka fanatik dengan hijrahnya. Ansor mereka fanatik dengan nusrahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Da'uha fa innaha muntina. Abi dakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum, da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan seruan jahiliyah kalian serukan aku ada di tengah-tengah kalian, tinggalkan ini busuk, kata Rasulullah SAW. Muhajirin fanatik dengan muhajirinnya. Ada nggak nama muhajirin Ansor dalam Al-Quran? Ada, baik. Namanya baik, luar biasa. Tetapi ketika digunakan nama tersebut untuk kefanatikan, maka itu adalah jahiliyah. Apalagi yang lain. Jelas Pak ya? Apalagi yang lain, jahiliyah. Sedangkan kefanatikan yang wajib ada pada dada-dada setiap muslim adalah kefanatikan dia kepada Allah. Allah membagi hizb kefanatikan itu ada dua. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Ada hizbullah, ada hizb syaitan. Dia yang fanatik terhadap Islam, fanatik terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah hizbullah. Dan yang di luar itu, dia fanatiknya selain pada Allah, selain pada Al-Quran dan Sunnah, maka itu hizbus syaitan. Siapapun yang dia fanatikan, siapapun yang dia fanatikan, sampai bertumpah darah seseorang karena fanatikan suku misalnya, ya, karena permainan misalnya, karena pertandingan misalnya, jahiliyah. Ya, nah disinilah bagaimana ketika seseorang dia membaca Al-Quran, dia akan menumbuhkan kefanatikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mudah untuk meninggalkan kefanatikan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dulu Arab itu mereka saling berperang satu sama lain. Aus dan Khazraj 120 tahun mereka perang saudara. Disatukan dengan Al-Quran. Disatukan oleh Islam. Semakin fanatik mereka kepada Allah dan membersihkan jiwa mereka dari kefanatikan apa? Jahiliyah syaitaniyah. Ya. Gunung yang luar biasa, dahsyat, besar, kokohnya tersebut bisa hancur dengan apa yang ada pada kandungan Al-Quran. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, kau akan lihat gunung tersebut khashi'an, tunduk. Ya, khashi'an mutasaddian, tunduk, hancur, luluh lantah min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takut kepada Allah. Apanya maksudnya? Kandungannya. Berapa banyak para pendaki mereka membawa Al-Qur'annya enggak, Pak? Mereka baca Al-Qur'annya enggak? Ya, enggak goyang tuh gunung. Ya, tetapi kandungan isi Al-Qur'an itu yang membuat gunung itu hancur luluh lantah. Hati kita enggak sekeras gunung, enggak sekeras batu. Ketika hati kita betul-betul diisi dengan Al-Qur'an, maka akan luluh hati tersebut. Lembut, ala bi dzikrillah tatmainnu al-qulub. Nah, baik. Ini pembahasannya masih panjang, masih ada waktunya nggak? Udah habis ya. Nah, jadi satu lagi Pak ya. Rasulullah SAW pula mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dalam riwayat yang lain, Utsman bin Affan ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian. Tadi Rasulullah mengatakan khair, yang terbaik.
Rasulullah mengatakan afdal yang paling utamanya adalah dia yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rasulullah SAW pula mengatakan sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah hinakan sebagian lain dengan Al-Qur'an ini pula. Mereka yang memberikan hak-hak Al-Qur'an Allah janjikan untuk dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ya, dimuliakan dunia dan di akhirat. Dan mereka yang meremehkan Al-Qur'an, mencela Al-Qur'an, bahkan ada yang mengejek, menginjak Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Dan ini sudah pasti, nggak ada sedikit pun yang luput. Allah tidak pernah tidur. Setiap apapun yang diucapkan, diperbuat seseorang untuk dia memuliakan Al-Qur'an, Allah akan muliakan dia. Sekecil apapun bentuk dia merendahkan Al-Qur'an, Allah akan hinakan dia. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an sebagian kaum dan Allah hinakan sebagian lain dengan Al-Qur'an ini pula. Tadi Anda bilang Quraisy itu adalah kasta Arab yang paling tinggi. Quraisy, kasta Arab yang paling tinggi, dan pernah dipimpin oleh seorang budak. Marah Umar bin Khattab. Ya, siapa yang kau wakilkan untuk orang Mekah? Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Budak kami. Ya, seorang budak. Marah, kenapa engkau jadikan gubernur seorang budak? Ya, kata gubernur asli ini, jadi yang mewakilkan ya, Ibnu Abza ini wakil. Kenapa? Fa innahu a'lamu bi kitabillah. Karena dia adalah orang yang paling tahu di antara kami tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an. Kemudian Umar bin Khattab reda marah beliau dan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah hinakan lain dengan Al-Qur'an ini pula. Ya, jadi kita mau menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah hak-hak Al-Qur'an, yaitu kita simak, kita baca, kita amalkan, kita tadabburi, kita hafal, dan kita dakwahkan. Ya, ini hak Al-Qur'an. 6 hak Al-Qur'an dari kita untuk kita dengar, untuk kita baca, untuk kita tadabburi, untuk kita hafal, untuk kita amalkan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh para sahabat dan para tabi'in, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Dijadikan keseharian kita, akhlak kita, ya, dan untuk didakwahkan. Kalau berdakwah jangan kata ini, kata itu, apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Itu kata Imam Syafi'i. Kebenaran itu hanya ada pada kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara agama harus ada sandaran dari Al-Qur'an dan hadis, bukan kata fulan, enggak. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin ini silakan Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan? 1 atau 2 mungkin. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutasyabihat. Apakah ayat mutasyabihat itu tidak ditakwil? Apakah ada beberapa ayat-ayat ini bukan ayat mutasyabihat, ada yang menyebut nama dari sifat Allah, seperti misalnya ayat kita Muhammad dalam kasih salawat, atau ayat Allah pada ada guru dan apakah ini bisa dikatakan sebagai positif itu? Nampaknya pengetahuan itu tidak ada. Seperti tadi Allah dari atas langit, Allah semuanya dari atas, kita alirkan kepada pesannya. Misalnya Allah menjadi kenyataan kepada Muhammad seperti itu. Apakah ketika Rasulullah SAW mendapat ayat kita sadari apa itu tentang tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah majelis sendiri aja. Satu majelis lagi, sejam lagi Pak ini Pak. Ya nggak bisa diringkas juga. Gimana cara ringkasnya? Jadi semua ayat Al-Quran itu ya
Kalau untuk kita pahami maknanya, kita bisa pahami. Kita imani yang mutasyabih ya. Yang mutasyabih itu adalah kita imani lafadznya, kita pahami maknanya, kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti bagaimana kita mau mentakwil 2000 dalil lebih Allah mengatakan Allah itu di atas. Allah itu di atas seluruh makhluk. Allah itu di atas seluruh makhluk. Allah berada di atas arsy-Nya. Arsy itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langitnya 7. Kemudian di atas langit yang 7 itu ada kursi. Di atas kursi itu seperti kubah. Kemudian di atas kursi itu ada laut. Di atas laut itu ada singgasana Allah. Allah di atas singgasana tersebut. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat yang dari sahabat yang mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2000 dalil lebih Allah mengatakan di atas. Kemudian kita mau mentakwil semua, coba yang mengatakan mau mentakwil itu coba takwil 2000 dalil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yang namanya turun itu dari bawah ke balik, dari atas ke bawah. Ya, enggak kan? Semua berapa banyak dalam Al-Qur'an? Kami turunkan Al-Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an. Begitu kan? Kalau yang namanya nabi, rasul, enggak ada kami turunkan rasul, kami turunkan nabi, enggak ada. Kalau rasul itu mereka horizontal, kami utus seperti itu. Ya. 2000 dalil lebih. Bukan 10, 20, bukan. 2000 dalil lebih. Yang paling telak untuk mengatakan Allah berada di atas adalah kisah Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatu Pak, kalau Allah ada di mana-mana, Allah enggak di mana-mana. Rasulullah ngapain Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha? Ke Cibaduyut, Pak. Ya. Kenapa Rasulullah ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling atas kata Rasulullah SAW yang bisa dicapai untuk makhluk yang di bawah ini? Yang paling atas adalah Sidratul Muntaha. Di situ tempat yang paling dekat dengan Allah bisa ditempuh. Ya, disitulah Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa Allah berbicara seperti dengan Nabi Musa misalnya di bumi ini bisa. Tapi untuk memuliakan, menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, Allah tidak berikan kepada para nabi, Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad saja. Ya. Kalau kita berdoa, kita kemana? Kita angkat tangan ke atas kan? Karena Allah ada di atas. Bukan atas itu kiblat doa. Kiblat doa itu adalah apa? Kiblat sholat. Rasulullah ketika mau berdoa, beliau sengaja menghadap kiblat. Sholat istisqa gimana Pak? Kalau misalnya langit adalah kiblat doa, bari nangkara kata. Doana bari nangkara kata. Tapi kenapa kita angkat tangan kita ke atas? Karena Allah berada di atas. Ya, 2000 dalil lebih. Mereka pun tidak bisa mentakwil semua dalil tersebut. Ya, angkat tangan mereka semuanya. Dan yang menentang Allah ada di atas pun menunjuk Allah, menunjuknya kemana? Ke atas juga. Fitrah. Coba batua di rumah ada anak umur 3 tahun udah bisa ngomong lah, 2 tahun setengah. Tanya Allah di mana anak? Jangan ada yang ngasih tahu. Punya adik, punya anak, punya cucu, coba tanya Allah di mana anak? Ini nggak ada yang ngasih tahu nih. Kita nggak belajar, dia belum belajar Tahawiyah, dia belajar Wasitiyah, dia udah enggak. Ya, coba tanya. Fitrah dia mengatakan Allah berada di atas. Jadi coba dulu ya. saya tinggal coba dulu. Nah, kecil saya coba dulu. Sekarang coba dulu. Maksudnya saya buka toko di Cibaduyut, ada anak nakal, anak broken home, anak ini, kelas 1 SD, kelas umur 7 tahun. Dia sering masuk ke toko nih. Kemudian ada warga sana bilang, Pak ini jangan masuk nih anak ini ke toko nih. Dia suka ngambil, dia suka mencuri. Ya, suka mencuri. Udah warga tuh udah pusing dengan kelakuan anak ini. Ini anak ini pemberani atau penakut nih Pak kayak gini? Pemberani kan? Dia masuk, langsung saya tes. Allah di mana? Dia nggak jawab, nggak sampai 1 detik. Allah di atas. Dia bilang kayak gitu. Allah di atas. Anak nakal. Dia mengatakan Allah di atas nggak kurang dari 1 detik dia jawab. Anak pemberani. Dan dia menjawab dengan fitrahnya. Ya, jadi dengan fitrah kita baca ketika sujud apa? Subhana rabbiyal
a'la, sabbi isma rabbikal a'la. Berapa ayat dalam Al-Quran? Nah jadi berarti 1 jam lagi nih, nggak akan beres. Intinya kalau ahlu sunnah wal jamaah, mereka membawa ayat-ayat yang mutasyabih itu ke muhkam. Berbeda dengan selain ahlu sunnah, mereka tinggalkan ayat-ayat yang muhkam dan mereka cari ayat-ayat yang samar-samar untuk mencari pembenaran atas pemikiran mereka. Ya, kalau ahlu sunnah wal jamaah, mana ayat yang mutasyabih yang samar dibawa ke yang muhkam, yang jelas. Nah, seperti itu Allah sebutkan. Ya, berbeda. Ini ayat-ayat yang jelas-jelas ditinggalkan, kemudian cari ayat-ayat yang samar. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah, mungkin bisa panjang dari banyak. Kita cukupkan saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.